Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Najla dengan NIM 12120101176 dari kelas MPIE. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Kepada dosen yang saya hormati, Bapak Fajar Hikam selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil video tentang refleksi sejarah peradaban Islam. Untuk materi pembahasannya sendiri ada 3. Yang pertama ada dasar-dasar sejarah peradaban Islam, yang kedua ada peradaban Islam sebagai warisan sejarah, dan yang terakhir ada periodisasi sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu apa ya? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi sejarah peradaban Islam itu adalah segala peristiwa yang dialami oleh manusia pada masa lalu atau keterangan mengenai perkembangan atau pertumbuhan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lainnya, sejak dari zaman lahirnya Islam sampai dengan sekarang. Nah, peradaban Islam itu nggak hanya membahas tentang yang baik-baik aja seperti pembukaan Al-Quran, pembangunan masjid-masjid, tapi membahas tentang yang buruk-buruknya juga seperti pertikaian atau pembunuhan atau peperangan dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada dasar-dasar yang menghasilkan sejarah peradaban Islam itu ada 3. Yang pertama ada iman, yang kedua ada ilmu, dan yang ketiga ada amal. Oke, yang pertama ada iman. Iman itu merupakan keyakinan yang berkaitan dengan agama, termasuk keyakinan dan kepercayaan kita terhadap Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari akhir, qada dan qadar. Nabi Muhammad SAW sebagai peletak dasar dan pembawa risalah Islam yang selalu mengajak umat Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kegigihan dan semangat perjuangan beliau, berhasil menegakkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang kedua ada ilmu. Ilmu itu merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam yang bersumber langsung pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan ketekunan dan semangat berijtihad, akan timbul berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, ilmu fikih, ilmu sains, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketiga, ada amal. Amal itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Amal itu adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu. Sepanjang sejarah, umat Islam telah menjadi pelopor dalam kemajuan peradaban dunia loh. Selanjutnya ada peradaban Islam sebagai warisan sejarah. Berkembangnya agama Islam pada 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan agama Islam baik di barat maupun di timur pada abad ke-8 sampai ke-13 Masehi mampu menguasai berbagai peradaban yang ada pada sebelumnya. Menurut Ma'ruf Misbah dan kawan-kawan, setidaknya ada 2 proses pertumbuhan peradaban Islam baik dari dalam maupun dari luar Islam. Dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Sedangkan dari luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan oleh proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah Islam. Selanjutnya, warisan peradaban Islam yang mengubah dunia diantaranya adalah yang pertama ada peninggalan tempat suci, diantaranya ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua ada peninggalan dalam bidang arsitektur, yang ketiga ada peninggalan dalam bidang militer dan persenjataan, dan yang keempat ada peninggalan dalam bidang ilmu pengetahuan, diantaranya Ibnu Sina dalam ahli kedokteran. Selanjutnya ada periodisasi sejarah peradaban Islam. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Selanjutnya, Harun Nasution membagi periodisasi sejarah ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, dan yang terakhir ada periode modern. Yang pertama ada periode klasik. Jadi periode klasik itu merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Fase pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Dan fase yang kedua yaitu diintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas di Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Yang
yang kedua yaitu periode pertengahan. Jadi pada periode pertengahan ini dari tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Nah, pada periode ini itu sejarah peradaban Islam dibagi ke dalam dua fase. Yang pertama fase kemunduran dan yang kedua fase 3 kerajaan besar. Dan yang terakhir yaitu periode modern. Periode modern itu dari tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini masih bisa kita rasakan. Dan untuk yang terakhir sebelum ditutup, Hasan Ibrahim membagi periodisasi sejarah ke dalam 10 bagian. Bisa kita lihat di sini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak kepada Pak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam selama 1 semester ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.